1841 terkenal di dunia, menjanjikan masa depan. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, alam mimpi Laut Timur. Pertarungan sengit mencapai klimaksnya. Song Taozi dipenuhi luka-luka tetapi auranya kuat, dengan kuat menekan Wu Shuai. Wu Shuai, kau tidak menghentikan jurus pamungkasku, itu kesalahan terbesarmu, sekarang kalah. Teriak Song Taozi sambil mengangkat kepalanya. Tubuhnya bersinar dalam cahaya hijau pekat. Cahaya hijau menutupi Song Taozi dan menyebar dengan cepat, jejak cahaya hijau menyerupai daun pohon pinus. Lapisan demi lapisan menumpuk saat mereka menyapu ke arah Wu Shuai tanpa henti. Wu Shuai tidak bergerak, dia terus berbaring di lubang yang dalam, tampaknya menerima kekalahan. Para dewa Gu yang mengamati melihat ini dan mereka semua mendesah. Wu Shuai akan kalah. Itu wajar. Song Taozi adalah puncak peringkat 7 dari Wind Cloud Manor, kekuatan pertempurannya jelas merupakan 3 teratas dalam Dewa Gu peringkat 7 benua tengah. Wu Shuai ingin menantangnya, dia benar-benar di luar kemampuannya. Dia hanyalah Dewa Gu manusia naga, sungguh menakjubkan bahwa dia bisa bertarung sejauh ini. Hehe, jadi apa? Wu Shuai sudah membuat perjanjian dengan Wind Cloud Manor sebelum pertempuran, ini akan menentukan kepemilikan Pulau Bunga Selatan. Kekalahan ini sungguh memalukan. Kerja kerasnya selama ratusan tahun akan berakhir sia-sia. Petik 2. Benar sekali, kudengar Wu Shuai dan kawan-kawan manusia naganya telah mengelola Pulau Bunga Selatan dengan sangat baik. Pulau itu penuh dengan sumber daya. Sekarang, Wind Cloud Manor akan mendapatkan keuntungan darinya. Petik 2. Kau tidak bisa berkata begitu. Saat itu Wu Shuai menggunakan rencana licik untuk mengambil Pulau Bunga Selatan dari Wind Cloud Manor. Ini hanya pembalasan, dia pantas mendapatkannya. Para manusia Gu immortal dengan senang hati menonton di samping, menikmati kesengsaraannya. Taikin menonton di sudut sendirian, matanya dipenuhi air mata saat dia bergumam dengan cemas, Wu sayang. Sementara itu, para manusia naga Gu immortal itu telah mengalahkan ekspresi. Hanya beberapa dari mereka yang mengetahui rahasia itu yang memiliki ekspresi gembira dan penuh harap. Saudaraku, gunakan itu, kejutkan seluruh dunia. Mantan pemuda manusia naga Huang Wei mengidolakan dan mengagumi Wu Shuai dengan sepenuh hatinya, dia berteriak dalam hati. Pada saat berikutnya, melihat cahaya hijau yang menyebar ke arahnya seperti tsunami yang tak berujung, Wu Shuai tersenyum tipis. Kamu akhirnya menggunakan jurus ini, Song Taozi, tahukah kamu bahwa aku telah menunggu ini sejak lama? Wu Shuai tertawa. Apa maksudmu? Dia berpura-pura. Bisakah seorang manusia naga Gu immortal seperti dia melakukan serangan balik? Jurus ini adalah jurus pembunuh terkenal Song Taozi, gelombang pinus surga hijau. Di benua tengah, tidak, di seluruh 5 wilayah, berapa banyak dewa Gu tingkat 7 yang benar-benar dapat berhasil bertahan terhadap gerakan ini. Namun, pada saat berikutnya, sebuah kastil besar muncul entah dari mana. Wu Shuai masuk ke dalamnya dan menyerbu sambil memanipulasi istana ini. Istana itu membumbung tinggi ke langit, ke awan. Apa ini? Rumah Gu abadi. Aku belum pernah melihat rumah Gu abadi seperti ini. Apakah Wu Shuai membuatnya sendiri? Kemungkinan besar, pertempuran ini telah diumumkan ke dunia. Kedua belah pihak dapat menggunakan harta milik mereka sendiri. Karena Wu Shuai menggunakannya, ini pasti miliknya menurut aturan. Ya Tuhan, para manusia naga sekarang memiliki rumah Gu abadi, dan itu adalah rumah Gu abadi peringkat 7. Lihat, istana ini sama sekali tidak terpengaruh, seolah-olah gelombang pinus surga hijau tidak ada, ia dengan mudah mengukir jalan setapak. Ini bukan rumah Gu abadi. Peringkat 7 biasa, ia pasti dapat menahan keberadaan peringkat 8. Semua orang terkesiap, Song Taozi sangat marah dan terkejut. Ia melihat jurus pamungkasnya diperlakukan seperti udara yang tidak berbahaya, hatinya hancur berkeping-keping. Wu Shuai saat ini menggunakan pengadilan naga. Istana naga mendekat saat suara Wu Shuai bergema, Song Taozi, berlututlah dan mohon ampun, aku akan mengampuni nyawamu. Song Taozi memiliki ekspresi pucat, dia berkata dengan marah, jangan pernah berpikir tentang itu. Kau, seorang manusia naga, berani mempermalukanku. Meskipun dia berada dalam situasi putus asa, Song Taozi menolak untuk mundur dalam pertarungan ini. Kasihanilah. Para dewa abadi dari Istana Awan Angin di sekitarnya melihat ini dan segera berteriak. Di dalam Istana Naga, Wu Shuai mendengar kata-katanya dan tertawa dingin.
Pupil naganya meledak dengan niat membunuh saat dia menggunakan istana naga untuk langsung menyerang. Ah! Song Taozi tidak dapat menghindar tepat waktu, dia berteriak dengan menyedihkan saat dia diinjak-injak sampai mati oleh istana naga. Apa? Song Taozi mati? Dia benar-benar membunuh Song Taozi. Apakah dia mencoba menyebabkan perang? Seorang dewa abadi dari istana awan naga membunuh anggota ras manusia kita, apa yang dia coba lakukan? Segala macam emosi marah meledak, para dewa abadi dari istana awan naga yang hadir menjadi pucat sementara Huang Wei tampak gugup. Pada saat ini, istana naga melayang di langit, Wu Shuai berteriak dari dalam, diam. Pertarunganku dengan Song Taozi adalah pertarungan hidup dan mati, ini telah diumumkan ke dunia jauh sebelum pertarungan. Jika ada yang keberatan, keluarlah sekarang dan hadapi aku, terima kematianmu. Seketika, lingkungan menjadi sunyi. Di adegan berikutnya dari alam mimpi, itu adalah jamuan makan perayaan. Ada 100 meja di sini yang dipenuhi dengan makanan dan anggur lezat, semua orang dengan gembira merayakannya. Sorotan tentu saja tertuju pada Wu Shuai yang duduk di meja utama. Selamat kepada saudara, setelah pertempuran ini, tidak akan ada yang melawan Pulau Bunga Selatan lagi, Wind Cloud Manor juga kehilangan seorang jenderal yang kuat. Huang Wei bersulang, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Wu Shuai menepuk bahunya, saudara, ini semua bukan karena aku, kamu juga punya penghargaan. Saudara, Huang Wei terisak oleh air mata. Saudara Shuai, pertempuran ini membuatmu terkenal di dunia, aku akan mengucapkan selamat kepadamu sekarang. Taikin mengangkat cangkir anggurnya, dia berbicara dengan normal tetapi nadanya dipenuhi dengan kasih sayang. Adik perempuan, terima kasih atas perhatiannya. Wu Shuai tahu apa yang dikhawatirkan Taikin di dalam hatinya. Karena itu, dia berteriak keras, pertempuranku dengan Song Taozi adalah pertempuran hidup dan mati, dunia dapat membuktikannya, siapapun yang mati harus menerima nasibnya. Song Taozi adalah lawan yang bagus, dia pantas mendapatkan kemuliaan karena mati dalam pertempuran yang heroik. Aku ingin berasumsi bahwa Wind Cloud Manor tidak keberatan. Wind Cloud Manor tentu saja telah mengirim seorang utusan ke perjamuan ini. Itu adalah Gu Immortal peringkat 6 biasa. Song Taozi terbunuh karena desakan Wu Shuai, Wind Cloud Manor juga kehilangan Pulau Bunga Selatan, tetapi demi reputasi mereka yang baik, dan untuk menunjukkan kemurahan hati mereka, mereka tetap mengirim utusan untuk menghadiri perjamuan tersebut. Kata-kata Wu Shuai membuat wajah utusan ini memerah, dia ragu-ragu sebelum berdiri dan berseru, apakah Wind Cloud Manor milikku adalah sekte kecil? Karena ini sudah disetujui, kami pasti tidak akan menentangnya. Silakan duduk, utusan. Wu Shuai melambaikan tangannya, tertawa keras. Utusan itu menggertakkan giginya karena marah. Dia ingin meledak tetapi ada banyak orang yang melihatnya, karena reputasi sekte dipertaruhkan, dia harus duduk. Teman Wu Shuai, aku adalah Dewa Laut Timur Gu Liang, aku menyaksikan pertarunganmu dengan Song Taozi dan bagaimana kamu mengalahkannya dengan kekuatan, aku bersulang untukmu. Seorang dewa Gu laki-laki mengenakan jubah dan mahkota berjalan keluar. Dia menyebut dirinya Gu Liang, dia adalah pria parubaya tetapi memiliki senyum yang memancarkan aura orang yang berwibawa. Wu Shuai merasa sangat gembira dalam hati, pertarungan ini benar-benar membuatnya terkenal di dunia, bahkan Dewa Laut Timur datang untuk menghadiri perjamuannya. Nona Paviliun Kaligrafi telah tiba. Pada saat ini, penjaga pintu berteriak keras. Aula menjadi riuh. Seorang Dewa Gu peringkat 8 baru saja muncul dalam acara ini. Nona Paviliun Kaligrafi tidak datang sendirian, dia membawa serta putrinya, dia adalah istri Wu Shuai, Su Jiuling. Menantu laki-lakiku, selamat atas kemenanganmu. Nona Paviliun Kaligrafi tersenyum tipis, meskipun dia hanya mengucapkan satu kalimat sederhana, ekspresi semua orang berubah. Ibu mertua, istriku yang berbudi luhur, aku telah menyiapkan tempat duduk untukmu, silakan datang dan duduk. Wu Shuai tersenyum saat mengundang mereka, merasa terkejut dalam hati. Dari sudut pandang Wu Shuai, dia pasti akan mengundang Nona Paviliun Kaligrafi untuk acara penting seperti itu, setidaknya di permukaan, dia akan selalu melakukan tugasnya sebagai menantu yang baik. Namun sebenarnya, dia tidak menyangka Nona Paviliun Kaligrafi akan datang. Namun sekarang, dia datang sendiri dan bahkan membawa serta putrinya, ini di luar dugaan Wu Shuai. Tuan Pertapa Semut Hijau telah tiba. Setelah Nona Paviliun Kaligrafi duduk, seorang Dewa Gu peringkat 8 lainnya tiba. Dia adalah Guru Wu Shuai,
tetapi selama beberapa dekade terakhir, Wu Shuai tidak pernah menghubunginya. Tentu saja, Wu Shuai juga mengiriminya undangan. Murid menyapa guru, Wu Shuai segera pergi untuk menyambutnya. Muridku, aku datang untuk mengunjungimu. Pertapa semut hijau menatap Wu Shuai sambil mengangguk memuji. Kamu cukup bersemangat. Tuan, silakan duduk. Wu Shuai memiliki ekspresi gembira, dia tidak berpura-pura, itu adalah emosinya yang sebenarnya. Pengaruh dan keuntungan dari pertempuran ini jauh melampaui harapannya. Setelah perjamuan, Wu Shuai mengantar 2 orang peringkat 8 tetapi Nona Paviliun Kaligrafi meninggalkan putrinya Su Jiuling. Kalian berdua telah berpisah begitu lama, bagaimana mungkin itu terus berlanjut? Kalian harus tetap bersama. Nona Paviliun Kaligrafi berkata dengan nada datar, tetapi dia memiliki makna yang dalam di baliknya. Su Jiuling tidak berbicara, dia tidak sabar seperti biasanya, dia sangat pendiam sekarang. Tetapi pada malam hari, Wu Shuai meninggalkannya di sebuah kamar kosong. Istriku yang berbudi luhur, istirahatlah dulu, aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dulu. Dia masih sangat sopan, itu sama seperti pertemuan pertama mereka. Su Jiuling terdiam sejenak sebelum mengangguk patuh, pergilah dan lakukan pekerjaanmu, suamiku. Wu Shuai sama sekali tidak sibuk, dia sedang bertemu dengan Taikin. Adik perempuan, aku datang. Saudara Shuai, kukira kau tidak akan datang hari ini. Bagaimana mungkin, kau harus tahu betapa pentingnya dirimu di hatiku, wanita itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutmu. Taikin sangat senang ketika mendengar ini. Setelah mereka menikmati kebersamaan selama beberapa waktu, Taikin bertanya dengan cemas, Saudara Shuai, aku masih cukup khawatir, kau membunuh ahli peringkat 7 Wind Cloud Manor, apakah mereka akan membiarkan ini begitu saja? Tentu saja mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja, tapi memangnya. Kenapa? Wu Shuai mencibir, menatap bulan yang dingin dan cerah di langit, dia mendesah, hari ini, setelah perjamuan ini, aku, Wu Shuai, akhirnya menyadari kebenarannya. Menyadari apa? Mata Wu Shuai berkedip dengan cahaya dingin, di dunia ini, kekuatan adalah satu-satunya yang penting. Menurutmu mengapa Tuan Semut Hijau dan Nona Paviliun Kaligrafi datang ke sini untuk menghadiri perjamuanku? Itu karena aku memiliki istana naga rumah Gu abadi. Meskipun aku memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, aku dapat menggunakan rumah ini untuk melawan peringkat 8. Ini adalah fondasiku, aku sekarang memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Wind Cloud Manor pasti akan mengingat dendam ini, tetapi mereka memiliki terlalu banyak kekhawatiran jika mereka ingin berurusan denganku. Itu karena istana nagaku. Selama aku memiliki kekuatan ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak, aku pasti akan menjadi Dewa Gu peringkat 8, aku akan menaikkan istana naga ke peringkat 8 juga. Saat itu, aku ingin melihat siapa yang dapat memandang rendahku di dunia ini. Kakak Shuai, Taikin meletakkan kepalanya di dada Wu Shuai sambil menatapnya dengan penuh kasih. Wu Shuai menundukkan kepalanya dan bertemu dengan tatapannya, dia membelai rambutnya dengan lembut sambil berjanji, oh adik perempuan, aku akan memberimu kebahagiaan, aku akan memberimu kehidupan yang baik. Saat ini, Nona Paviliun Kaligrafi masih menjadi ancaman bagiku, tetapi ketika aku mencapai peringkat 8, aku pasti akan memberimu status yang pantas. Aku tidak membutuhkan status apapun, Kakak Shuai, aku puas hanya dengan berada di sisimu. Tetapi aku tidak puas, aku ingin memiliki banyak anak denganmu di masa depan, aku ingin kita menikmati kebahagiaan menyaksikan keturunan kita tumbuh dewasa. Apakah hari itu akan tiba? Wajah Taikin memerah karena malu. Itu akan terjadi. Wu Shuai memeluknya erat-erat, percayalah, itu akan terjadi. Wu Shuai mengumpulkan harta selama 100 tahun, ia membangun rumah Gu abadi peringkat 7 yang luar biasa. Pengadilan Naga. Selanjutnya, ia bertaruh dengan Manor Awan Angin, menggunakan pengadilan naga untuk membunuh Song Taozi di depan semua orang, menjadi terkenal di dunia. Selama perjamuan perayaan, Pertapa Semut Hijau dan wanita Paviliun Kaligrafi muncul, ini menegaskan bahwa pengaruh Wu Shuai telah tumbuh, ia sekarang memenuhi syarat untuk berbicara setara dengan keberadaan peringkat 8. Selama malam perjamuan perayaan, Wu Shuai bermimpi indah. Dalam mimpi ini, ia memenuhi semua aspirasinya, ia mencapai semua tujuan yang ingin ia perjuangkan. Ia menjadi pemimpin manusia naga, ia memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8 puncak, Duke Long mengundurkan diri dari jabatannya untuknya.
Ia mengendalikan pengadilan naga dan memimpin orang-orang manusia naganya untuk hidup bebas, menjadi setara dengan manusia. Ia memenjarakan Fan Ji dan menyiksanya sampai mati di depan Su Jiuling, sebelum ia pergi untuk berurusan dengan Su Jiuling sendiri. Wanita paviliun kaligrafi datang tepat waktu dan bertarung melawannya. Setelah kalah, wanita itu memohon padanya untuk mengampuni putrinya dan menawarkan dirinya sebagai bawahannya. Wu Shuai menyetujuinya. Dia hanya menjadikan Su Jiuling sebagai pelayan sementara wanita paviliun kaligrafi menjadi bawahannya untuk selamanya. Dia menjadikan pertapa semut hijau dan peri anggur sebagai tetua tertinggi luar manusia naga. Meskipun mereka tidak mau, ras manusia naga terlalu kuat. Kekuatan Wu Shuai memaksa mereka untuk tunduk. Dan yang paling membahagiakan adalah dia akhirnya menjadikan Tai Qin sebagai satu-satunya permaisuri naga. Mereka memiliki banyak anak. Semua anaknya memiliki bakat dan kemampuan yang hebat. Mereka seperti bintang yang bersinar di langit. Meskipun mereka masih muda, mereka pasti akan menjadi tokoh besar di masa depan. Pada hari kedua, Wu Shuai terbangun dengan senyuman. Dia menatap Tai Qin kesayangannya saat dia tidur. Dia menyelimutinya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia keluar dari kamar dengan tenang dan mulai melakukan pekerjaannya. Pertarungannya dengan Song Taozi tidak hanya membuatnya bangkit, bahkan ras manusia naga pun merasakan banyak motivasi dan kegembiraan. Karena pengaruh ini, ras manusia naga menjadi lebih aktif dan memiliki sikap yang lebih kuat. Selama beberapa dekade berikutnya, konflik antara manusia naga dan manusia semakin meningkat karena mereka saling berbenturan dengan intensitas yang lebih besar. Adipati Long mengetahui hal ini dan memanggil Wu Shuai. Wu Shuai terbang jauh sejauh ribuan li, tetapi dimarahi oleh Adipati Long. Selama bertahun-tahun, dialah yang menjadi penyebab utama di balik konflik antara manusia naga dan manusia. Selanjutnya, Adipati Long memerintahkannya untuk mengumumkan kejahatannya dan mengundurkan diri sebagai pemilik Pulau Bunga Selatan. Pada saat yang sama, dia harus mengubah nama pengadilan naga menjadi Istana Naga. Wu Shuai awalnya tidak mau, tetapi melawan Duke Long dan pengadilan surgawi, dia masih terlalu lemah. Dia memiliki ekspresi gelap dan kemarahan yang mendalam saat kembali ke Pulau Bunga Selatan, mengikuti instruksi Duke Long dengan enggan. Gu Liang datang berkunjung. Pertama kali Wu Shuai melihatnya adalah selama perjamuan setelah membunuh Song Taozi. Selama beberapa dekade terakhir, Gu Liang sangat dekat dengan para manusia naga Pulau Bunga Selatan. Mereka telah bekerja sama berkali-kali, kerja sama mereka harmonis. Wu Shuai, aku mendengar tentang situasi di Pulau Bunga Selatan. Mengapa kamu mengakui kejahatan seperti itu? Apakah ada yang bisa aku bantu? Wu Shuai menghela napas dalam-dalam. Gu Liang, ini adalah perintah leluhurku Duke Long. Aku tidak punya pilihan selain mematuhinya. Aku tidak berdaya sekarang. Wu Shuai berbicara dengan tegas. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ketika aku membunuh Song Taozi, aku pikir itu adalah titik balik yang akan mengarah pada kebangkitan ras manusia nagaku. Tetapi setelah beberapa dekade ini, aku tampaknya terjebak dalam bak pasir. Semua tindakanku menunjukkan sedikit pengaruh. Aku menghadapi tekanan dari segala arah. Gu Liang tersenyum sambil menghibur. Jangan terlalu meremehkan dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melihat semua kerja kerasmu. Jika bukan karena pengelolaan Pulau Bunga Selatan, kekuatan yang diciptakan oleh manusia naga ini akan dilahap oleh semua orang serakah di luar sana. Bagaimanapun, 10 sekte kuno besar dan pengadilan surgawilah yang kau lawan. Wu Shuai terdiam beberapa saat, ia dipenuhi dengan amarah dan kemarahan yang mendalam, tetapi juga ketidakberdayaan. Pada akhirnya, ia mendesah dalam-dalam sambil mengangkat kepalanya. Kebangkitan ras manusia naga, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, lebih sulit daripada naik ke surga. Gu Liang masih tersenyum, selangkah demi selangkah, saat pengadilan surgawi naik ke tampuk kekuasaan, bukankah situasinya sama? Wu Shuai berkata dengan nada kalah, dengan instruksi leluhurku, kerja kerasku selama puluhan tahun dan bahkan berabad-abad menjadi sia-sia. Manusia telah mengendalikan dunia, ini adalah trennya. Gu Liang berkata, aku punya metode yang dapat memecahkan masalahmu. Oh, ada apa? Cepat katakan padaku, tidak perlu ragu dengan persahabatan kita. Wu Shuai segera bertanya, ini rencana sederhana, kamu hanya khawatir tentang moral ras manusia naga. Terutama karena kamu dan Pulau Bunga Selatan adalah bendera perang yang menopang seluruh ras, namun Duke Long ingin memusnahkannya. Tetapi bagaimana jika kamu naik ke peringkat 8 sekarang? Naik,
Ke peringkat 8, mengapa aku tidak menginginkannya? Tetapi kesengsaraan terakhir, bahkan dengan pengadilan naga, aku khawatir. Wu Shuai ragu-ragu. Hahaha, kau telah mengambil alih Pulau Bunga Selatan selama bertahun-tahun, kau benar-benar tidak dapat mengambil risiko seperti itu. Kau tahu betapa pentingnya dirimu bagi seluruh pulau dan ras manusia naga. Namun, semua kekhawatiran ini menahanmu, kau tidak lagi memiliki keberanian yang sama seperti dulu. Aku di sini untuk membantumu, aku akan membantumu melewati kesengsaraan terakhir dan menjadi Dewa Gu peringkat 8 sejati. Gu Liang berkata saat auranya berubah dari peringkat 7 menjadi peringkat 8. Ternyata dia adalah Dewa Gu peringkat 8 yang menyamar sebagai peringkat 7. Wu Shuai sangat terkejut. Gu Liang, tidak, senior, kau. Gu Liang mengangkat tangannya, menghentikan Wu Shuai. Wu Shuai, mari kita terus berbicara sebagai teman. Sebenarnya, aku mendekatimu karena niatku sendiri. Benua Tengah terlalu kuat, keempat wilayah lainnya lemah. Sebagai Dewa Gu Laut Timur, aku bersedia melihat konflik internal di Benua Tengah. Namun, aku tidak membantumu karena itu, aku sangat menghargai dan mengagumimu. Sejujurnya, kita cukup mirip. Wu Shuai sangat gembira, tahun-tahun ini, aku telah menemukan seorang Gu Immortal tingkat 8 untuk membantuku mengatasi kesengsaraanku. Namun, bahkan Green An Ascetic dan Kaligrafi Pavilion Lady terus-menerus memberikan alasan, bantuanmu benar-benar datang di waktu yang tepat. Aku, Wu Shuai, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Adegan berikutnya dari alam mimpi adalah kesengsaraannya. Namun, karena Wu Shuai dan Gu Liang sangat dekat di adegan sebelumnya, dia dibantu oleh Gu Liang. Gu Liang memiliki kekuatan yang luar biasa, dengan bantuannya, Wu Shuai berhasil melewati kesengsaraan tanpa bahaya. Wu Shuai akhirnya menjadi seorang Gu Immortal tingkat 8. Meskipun dia mematuhi instruksi Duke Long dan melakukan segalanya, menyebabkan keributan dan ketakutan besar di antara para manusia naga, ketika berita bahwa dia menjadi seorang Gu Immortal tingkat 8 menyebar di dunia, gelombang pasang kembali berpihak pada ras manusia naga, moral mereka meningkat pesat, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Wu Shuai menjadi peringkat 8 kedua dari ras manusia naga, dia melampaui generasi ayahnya, hanya Duke Long yang merupakan satu-satunya orang di atasnya. Wu Shuai kini memiliki tingkat kultivasi peringkat 8 yang sebenarnya, ia akhirnya dapat berbicara setara dengan pertapa semut hijau dan nona paviliun kaligrafi. Sikap Adipati Long terhadapnya juga berubah, ia tidak lagi memanggilnya dan memarahinya dengan santai. Ia seperti telah keluar dari pengepungan yang tidak ada harapan. Wu Shuai merasakan tekanannya terangkat, sebagian besar arus bawah yang melibatkan Pulau Bunga Selatan selama beberapa dekade terakhir tersapu setelah ia mencapai peringkat 8. Pemandangan peringkat 8 benar-benar berbeda. Mulai hari ini dan seterusnya, aku juga merupakan eksistensi puncak dari dunia Gu Immortal. Wu Shuai sangat berterima kasih kepada Gu Liang, kerjasama mereka terus-menerus semakin mendalam. Gu Liang memberitahu Wu Shuai tentang banyak rahasia. Fondasi pengadilan surgawi adalah Gu Takdir. Dalam sejarah, dua Demon Venerable menyerang pengadilan surgawi, tetapi mengapa mereka gagal? Alasannya adalah karena mereka tidak dapat menghancurkan Gu Takdir, dan karena asimilasi Star Constellation, mereka tidak dapat mengguncang fondasi pengadilan surgawi. Namun, sementara asimilasi Star Constellation mempertahankan kekuasaan pengadilan surgawi, itu juga membuat marah Dao Surgawi. Jalan surga adalah keseimbangan, tetapi umat manusia berkembang dan menguat tanpa hambatan saat ini. Ini bertentangan dengan keinginan surga yang sebenarnya. Wu Shuai mempelajari banyak hal penting dari Gu Liang. Meskipun dia tinggal di Benua Tengah dan merupakan tetua tertinggi dari salah satu dari 10 sekte kuno besar, dia tidak pernah memahami rahasia sejati pengadilan surgawi, dia tidak memiliki sumber informasi apapun. Wu Shuai, jika kau benar-benar ingin memimpin ras manusia naga untuk bangkit, tingkat kultivasi peringkat 8 tidaklah cukup. Bahkan, jika kau mendapatkan lebih banyak Dewa Gu peringkat 8, itu tidak akan memengaruhi status pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi memiliki lebih banyak peringkat 8 daripada yang pernah kau miliki. Sebenarnya, jika aku mengatakannya terus terang, jika ras manusia nagamu benar-benar melampaui garis bawah pengadilan surgawi suatu hari nanti, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapmu. Bukankah mereka selalu mengatakan ini? Mereka yang bukan rasku memiliki motif yang berbeda. 1. Wu Shuai memikirkannya, ada makna yang dalam di balik ini,
dia dengan cepat meminta nasihat Guliang. Guliang memberitahunya, kebangkitan manusia naga itu luar biasa, kau harus menargetkan sumber segalanya. Sumbernya, kau mengacu pada Gu Takdir. Wu Shuai tersenyum pahit, Gu Takdir dijaga ketat oleh pengadilan surgawi, itu terlalu sulit. Memang sulit tetapi masih ada harapan. Terutama sekarang, kita memiliki kesempatan terbesar sepanjang masa. Mata Guliang berkedip dengan cahaya terang. Wu Shuai tergerak, Anda mengacu pada orang itu. Teratai merah. Benar sekali, pengadilan surgawi awalnya ingin membesarkan teratai merah menjadi yang mulia abadi, tetapi dia memiliki niat lain, dia memilih untuk menentangnya. Leluhurmu Dukelong sangat sibuk dengan masalah ini, hal itu membuatnya pusing karena dia telah melonggarkan kendalinya atas ras manusia nagamu. Mulai saat ini, Anda perlu berterima kasih kepada teratai merah karena telah menurunkan tekanan yang Anda hadapi. Kata Guliang. Petik 2. Kita perlu meminjam kekuatan teratai merah. Itu ide yang bagus, tetapi bagaimana kita menghubunginya? Wu Shuai bertanya lagi, teratai merah terlalu misterius, hampir tidak ada cara untuk melacak pergerakannya. Kita tidak dapat menemukan teratai merah secara langsung, bahkan jika kita ingin bertemu dengannya, dia akan menolak kita, dia bahkan mungkin menyerang atau menghancurkan kita. Ekspresi wajah Guliang berubah, dia menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia berkata dengan makna yang dalam, terlepas dari apakah teratai merah adalah yang mulia abadi atau yang mulia iblis, dia tetaplah seorang Gu abadi manusia. Jika dia tidak mau bekerja sama, bagaimana kita akan meminjam kekuatannya? Wu Shuai bertanya. Guliang tertawa, teratai merah ingin menghidupkan kembali keluarganya dan kekasihnya, dia harus melawan Dao Surgawi dan menentang takdir. Konflik ini tidak dapat diselesaikan, dan justru karena itu, dia berbalik melawan gurunya dan Dukelong tetap tidak dapat membuat teratai merah berbalik. Teratai merah pasti akan menyerang pengadilan surgawi dan berusaha menghancurkan Gu Takdir. Ketika dia menyerang pengadilan surgawi, itu akan menjadi kesempatan kita untuk mengambil tindakan. Kapan yang mulia iblis teratai merah akan menyerang pengadilan surgawi? Itu aku tidak yakin. Itu bisa memakan waktu bertahun-tahun, atau bisa juga di saat berikutnya. Wu Shuai menyadari, aku mengerti. Mulai sekarang, kita harus mendekati pengadilan surgawi. Kita harus terus-menerus memasuki pengadilan surgawi untuk menemukan lebih banyak informasi dan mengintip rahasia yang lebih dalam. Ketika teratai merah menyerang, kita akan menggunakan kesempatan utama untuk mencoba dan mencuri Gu Takdir. Wu Shuai naik ke peringkat 8, ia berhasil menembus pengepungan dan menyingkirkan tekanan. Tidak hanya itu, ia bahkan menemukan satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan pengadilan surgawi, yaitu dengan meminjam kekuatan teratai merah. Teratai merah belum menjadi seorang yang terhormat, tetapi ia telah ditakdirkan untuk menjadi seorang yang terhormat di masa depan. Meskipun ini hanya tebakan, seluruh dunia Gu Immortal cenderung mempercayainya. Jika bukan karena ini, mengapa Dukelong dan pengadilan surgawi mencoba segala cara untuk meyakinkannya? Saat itu, Dukelong turun dan menerimanya sebagai murid, itu adalah tanda yang jelas. Setelah berbicara dengan Guliang, Wu Shuai mengubah strateginya, ia mulai bersikap rendah hati, ia tidak lagi bertindak seperti sebelumnya. Awalnya, setelah menjadi peringkat 8, ras manusia naga sangat bersemangat, akhirnya ada ahli hebat peringkat 8 yang dapat mendukung mereka. Namun, Wu Shuai mulai mendekati pengadilan surgawi dan 10 sekte kuno besar benua tengah, banyak manusia naga tidak dapat memahaminya. Wu Shuai berusaha keras untuk menunjukkan sikap bertobat, ia perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari 10 sekte kuno besar. Ia sengaja mendekati pengadilan surgawi dan mencoba segala cara untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Bahkan, ia mengeluarkan dana untuk membuat rumah Gu abadi bagi pengadilan surgawi. Mengenai konflik antara manusia naga dan manusia, ia juga mengubah pendiriannya, ia menekan manusia naga untuk melindungi keuntungan manusia. Setelah 100 tahun, meskipun Wu Shuai memperoleh beberapa keberhasilan, ia tidak dapat memperoleh kepercayaan pengadilan surgawi. Apa yang harus saya lakukan? Wu Shuai merasa cemas, ia berdiskusi dengan Guliang. Guliang berkata, Anda adalah manusia naga, pengadilan surgawi selalu sangat waspada terhadap manusia varian, mereka memandang rendah manusia varian dari lubuk hati mereka. Satu-satunya harapan kita adalah Dukelong, kita perlu menargetkannya. Bagaimana cara mendapatkan kepercayaan Dukelong? Kesannya terhadap saya adalah, Wu Shuai tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya.
Guliang menatap Wu Shuai dengan serius, itu akan tergantung pada apakah Anda dapat berkorban. Wu Shuai tidak ragu-ragu, ia langsung menjawab, aku sudah merencanakan untuk ras manusia naga selama ini, jadi bagaimana jika aku harus berkorban? Bagus. Guliang bertepuk tangan, hanya orang sepertimu yang bisa mencapai hal-hal hebat. Guliang menyampaikan rencananya tetapi Wu Shuai ragu-ragu. Karena Guliang meminta Wu Shuai untuk mengorbankan Huang Wei dengan sengaja. Huang Wei sekarang adalah seorang manusia naga peringkat 7 Gu Immortal, ia telah mengikuti Wu Shuai sejak muda, ia selalu bekerja keras dalam mengembangkan Pulau Bunga Selatan bersama Wu Shuai, ia setia dan telah membuat banyak prestasi, tidak mungkin ia akan mengkhianati Wu Shuai. Guliang mendesaknya, semua orang di dunia tahu tentang hubunganmu dengan Huang Wei. Kita dapat menciptakan situasi di mana kau perlu membuat pilihan. Jika kau membela kepentingan manusia dan mengorbankan Huang Wei, Duke Long pasti akan mengubah pendapatnya terhadapmu. Tapi, kau ingin aku membunuh jenderal terhebatku, dan dia adalah orang yang paling mempercayai dan mengidolakanku. Wu Shuai menggertakkan giginya, dia ragu-ragu dan tidak mau melakukannya. Aku percaya bahwa jika Huang Wei tahu tujuan pengorbanannya, dia pasti akan melakukannya. Benarkah? Kata-kata Guliang menghilangkan banyak keraguan Wu Shuai. Wu Shuai menghela napas dalam-dalam saat matanya memerah, aku mengenal Huang Wei seperti aku mengenal diriku sendiri. Jika dia tahu itu rencanaku, dia pasti akan mengorbankan dirinya sendiri. Tidak, Guliang segera menyela, rencana ini terlalu penting, semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman, hanya kita berdua yang boleh mengetahuinya. Teman, kau perlu tahu bahwa bahkan orang mati pun bisa diselidiki untuk mencari bukti, kita tidak boleh membiarkan Huang Wei mengetahui rencana kita. Ini, Wu Shuai memejamkan mata sambil menggelengkan kepala, biarkan aku memikirkannya, biarkan aku memikirkannya. Dia ragu-ragu selama setengah tahun sebelum akhirnya mengambil keputusan. Dibandingkan dengan Huang Wei secara individu, seluruh ras manusia naga lebih penting. Wu Shuai dan Guliang berkomplot secara diam-diam, menciptakan konflik dan membunuh manusia Gu Immortal sebelum mengumpulkan bukti untuk menuduh Huang Wei. Setelah kejadian ini, hal itu menarik banyak perhatian di benua tengah. Huang Wei berteriak dengan polos, ini tidak dilakukan olehku, saudara, kau tahu aku pasti tidak akan melakukan itu. Wu Shuai membela Huang Wei pada awalnya, tetapi karena semakin banyak bukti yang terungkap, dia tidak punya pilihan selain menegakkan keadilan dan membunuh Huang Wei. Masalah ini menyebabkan keributan besar, para manusia naga menjadi sangat marah dengan Wu Shuai, banyak manusia naga mulai pindah dari Pulau Bunga Selatan. 10 sekte kuno besar memuji Wu Shuai sangat, bahkan Duke Long mendengar tentang masalah ini dan mengangguk memuji Wu Shuai, dia telah tumbuh banyak selama bertahun-tahun ini, saya sangat senang. Wu Shuai berhasil mendapatkan kepercayaan Duke Long setelah ini. Tetapi dia merasakan kekosongan di hatinya. Sebelum dieksekusi, kata-kata terakhir Huang Wei terukir dalam di hatinya, dia tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Saudaraku, aku tidak pernah menyesal mengikutimu. Jika kamu ingin mengeksekusiku, terlepas dari alasannya, aku akan menerimanya. Tetapi saudaraku, aku tidak pernah melakukan hal seperti ini. Kamu harus berhati-hati, sangat berhati-hati, para dewa Gu manusia itu mencoba menipu kamu. Tahun-tahun ini, mereka tidak melakukan apapun terhadapmu, mereka benar-benar telah mengubah taktik mereka menuduhku sekarang untuk menyingkirkanku, mereka ingin memotong sayapmu secara bertahap. Saudaraku, kau pernah bercerita tentang masa depan ras manusia naga, aku tidak pernah mencapainya. Biarlah aku mati, aku harap kau akan meneruskan mimpi ini. Masa depan ras manusia naga tidak akan bisa diraih tanpamu. Huang Wei berlutut di tanah, menangis saat mengatakan itu. Wu Shuai merasakan hatinya berdarah setiap kali mengucapkan kalimat itu. Wu Shuai hampir kehilangan kendali dan ingin memberitahu Huang Wei kebenaran di balik semuanya. Orang yang menjebaknya adalah saudara terkasih ini. Sebenarnya, ada saat di mana Wu Shuai memiliki keinginan kuat untuk berlutut dan memohon pengampunan Huang Wei, tetapi pada akhirnya, dia mengendalikan dirinya. Dia mendengus dingin, Huang Wei, kau telah melakukan kejahatan besar dan membunuh orang, kau masih menolak untuk mengakui dosamu sampai sekarang. Aku telah mempercayaimu dengan sia-sia, kau terlalu mengecewakan, aku sangat terluka. Di tengah jalan, Wu Shuai mulai menangis, suaranya menjadi gemetar. Dia tidak berani menatap Huang Wei,
dia dengan cepat berbalik dan pergi. Saudaraku, Huang Wei berlutut di lantai dingin sel penjara, menatap Wu Shuai yang hendak pergi, ia berteriak, "Saudaraku, izinkan aku memanggilmu seperti itu untuk terakhir kalinya sebelum aku mati. Jangan lupakan cita-cita agung ras manusia naga." Wu Shuai berjalan lebih cepat sekarang, ia tampak melarikan diri. Banyak dewa Gu datang untuk menyaksikan eksekusi Huang Wei, tetapi Wu Shuai tidak pergi. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Huang Wei yang menunjuk ke arahnya dan memarahi dengan keras. Wu Shuai mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengarnya, Huang Wei mulai menangis saat ia berlutut di tanah, berkata, "Saudaraku, kau telah bekerja terlalu keras, aku terlalu bodoh, aku salah menyalahkanmu. Demi ras manusia naga, kau menerima semua tuduhan ini dan membuat pengorbanan seperti itu, aku juga bersedia mengorbankan diriku sendiri." Wu Shuai dengan cepat memegang Huang Wei saat ia berdiri, ia menepuk bahunya, "Saudaraku, aku senang kau mengerti aku." Setelah bangun, Wu Shuai masih tersenyum. Dia tidak bangun dari tempat tidur, dia membuka matanya dan menatap langit-langit. Senyum tidak memudar dari wajahnya, tetapi air mata mengalir dari matanya. Kematian Huang Wei menyebabkan banyak keributan. Pulau Bunga Selatan berada dalam kekacauan, moral jatuh ke titik terendah, para manusia naga semuanya sangat kecewa dengan Wu Shuai. Tetapi Wu Shuai mulai masuk dan keluar dari pengadilan surgawi secara teratur. Ini adalah terobosan besar. Suatu ketika, pengadilan surgawi memutuskan untuk membangun gerbang surga pusat. Wu Shuai memanfaatkan kesempatan besar ini dan melaporkan kepada Duke Long bahwa dia bersedia menyumbangkan istana naganya. Selama bertahun-tahun, istana naga tetap menjadi rumah Gu abadi peringkat 7. Wu Shuai telah melakukan ini setelah mempertimbangkan dengan matang, kehilangan istana naga bukanlah masalah besar, ia dapat membangunnya kembali di masa mendatang. Yang terpenting adalah takdir Gu. Reaksi Adipati Long tidak di luar dugaan Wu Shuai. Adipati Long berkata, "Wu Shuai, aku sangat senang kau bersedia melakukan ini. Namun, gerbang surga pusat adalah jalur informasi rumah Gu abadi, sedangkan istana naga milikmu adalah jalur perbudakan, itu tidak pantas. Selain itu, dengan fondasi pengadilan surgawi, kami tidak membutuhkanmu untuk menghabiskan kekayaanmu sendiri." Wu Shuai mendesah, "Kakek, aku terlalu sombong ketika aku masih muda, aku melakukan banyak hal yang mengerikan. Sekarang setelah aku menyesalinya, aku telah memikirkan cara untuk menebus kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan, kakek, aku tidak akan mengecewakanmu." Adipati Long tertawa terbahak-bahak, "Baiklah. Kau dan ayahmu akan bertanggung jawab membangun gerbang surga pusat." Wu Shuai sangat gembira, "Terima kasih, kakek. Untuk membangun gerbang surga pusat, banyak sumber daya yang dibutuhkan." Gu Liang datang untuk menawarkan bantuan. Dia berkata kepada Wu Shuai, "Pengadilan surgawi memang punya ambisi yang licik, mereka sebenarnya ingin membuat gerbang surga pusat, yang dapat terhubung ke gua-gua surga. Tapi ini benar-benar kesempatan yang bagus. Kita dapat menargetkan gerbang surga pusat ini dan meninggalkan pintu belakang sambil menyelidiki lebih banyak rahasia dan informasi pengadilan surgawi." Wu Shuai mulai bekerja lebih keras, dia berkeliling untuk mempersiapkan pembuatan gerbang surga pusat. Bangsa manusia naga sangat tidak senang dengannya, banyak manusia naga mulai memarahi Wu Shuai, mereka menyebutnya pengkhianat bangsa manusia naga. Para manusia naga ini memiliki harapan yang dalam terhadap Wu Shuai di masa lalu, semuanya berubah menjadi kekecewaan dan kebencian yang mendalam sekarang. Bahkan ayah Wu Shuai sendiri sangat dingin padanya. Wu Shuai menanggung kesalahpahaman ini saat dia berusaha keras untuk menyelesaikan gerbang surga pusat. Membuat pintu belakang di gerbang surga pusat tidaklah mudah, terutama di bawah pengawasan pengadilan surgawi. Saat dia bekerja keras dan hendak mendapatkan beberapa hasil, sebuah kecelakaan terjadi. Ayahnya kembali dari pengadilan surgawi, dia terluka parah. Sebelum meninggal, dia memanggil Wu Shuai. "Aku berhubungan dengan Gu Takdir, anakku. Aku menerima wahyu Gu Takdir, kita manusia naga akan berkuasa, manusia naga akan berkuasa." Ayah Wu Shuai sangat gembira, dia memegang tangan Wu Shuai erat-erat. "Apa?" Wu Shuai sangat terkejut, dia terdiam, "Apa yang terjadi, ayah?" Ayahnya menjelaskan situasinya, "Aku mengetahuinya secara kebetulan, tetapi meskipun aku ketahuan, aku cukup pintar untuk sengaja gagal membangun gerbang surga pusat,
saya menderita serangan balasan yang hebat dan menggunakan alasan ini untuk melarikan diri dari pengadilan surgawi, untuk kembali kepada Anda. Manusia naga berkuasa. Anakku, ras manusia naga kita ditakdirkan untuk memegang takdir surgawi, kita ditakdirkan untuk menggantikan manusia. Ini adalah wahyu yang diberikan oleh takdir Gu, itu benar adanya. Ayah Husuai memiliki mata yang bersinar, apakah kamu tahu apa artinya ini? Cepat sembuhkan aku, sebarkan berita ini ke seluruh dunia. Para dewa Gu manusia naga akan sangat gembira. Ayah, kamu harus memulihkan diri dengan tenang sekarang, aku akan menangani ini. Wu Shuai juga sangat gembira, setelah menenangkan ayahnya, dia meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan Gu Liang. Gu Liang mengetahui bahwa ayah Wu Shuai telah kembali dengan luka parah, dia datang untuk menghiburnya tetapi melihat bahwa Wu Shuai memiliki ekspresi berjuang, dia menanyakan alasannya. Wu Shuai dan Gu Liang telah bekerja sama dengan erat, dia telah mengetahui identitas asli Gu Liang, dia bukan manusia tetapi manusia Gu immortal yang berbeda. Setelah hening sejenak, Wu Shuai memberitahunya yang sebenarnya. Gu Liang juga terkejut tetapi setelah bereaksi, dia mengerti mengapa Wu Shuai ragu-ragu. Wu Shuai, kau tidak mengumpulkan para manusia naga dan mengumumkan berita ini, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika pengadilan surgawi mengetahui rahasia ini, mereka pasti akan memusnahkan para manusia naga di dunia ini. Tapi kita perlu terus menipu pengadilan surgawi dan membuat mereka berpikir bahwa rahasia ini masih aman, kita saat ini tidak cukup aman. Tindakan ayahmu terlalu tidak normal, ada kemungkinan mereka akan mengetahui bahwa dia menghubungi Gu Takdir. Selanjutnya, para penyelidik pengadilan surgawi pasti akan datang untuk mencari informasi. Gu Liang, kau mengenalku dengan baik, itulah dilemaku saat ini. Wu Shuai mendesah, apa yang harus kita lakukan? Gu Liang ragu-ragu tetapi dia tetap berbicara, kau sudah memikirkan caranya, bukan? Dalam situasi ini, hanya dengan mengorbankan ayahmu dan berpura-pura bahwa dia telah meninggal karena luka-lukanya setelah kembali, kita bisa lolos dari krisis kepunahan yang mengerikan ini. Wajah Wu Shuai pucat, dia terhuyung mundur sambil menggelengkan kepalanya terus-menerus, kau ingin aku membunuh ayahku? Tidak, aku pasti tidak akan melakukan itu. Kau tidak akan melakukan itu. Jika pengadilan surgawi mengetahui hal ini, ras manusia naga milikmu akan musnah dari keberadaan. Gu Liang menghela napas, akhirnya aku mengerti mengapa leluhurmu Du Kelong memperlakukan ras manusia naga seperti ini. Pengadilan surgawi pasti tahu tentang wahyu takdir Gu bahwa manusia naga akan berkuasa selama ini. Wu Shuai mengerutkan kening dalam-dalam, dia memiliki ekspresi getir, saya curiga ini mungkin rencana jahat terhadap ayah saya dan saya, mereka mencoba untuk menyakiti ras manusia naga saya, apa yang harus saya lakukan? Kekuasaan manusia naga mungkin hanya kebohongan, pelakunya mungkin melakukan ini untuk mencari alasan untuk memusnahkan manusia naga. Gu Liang merenung sejenak dan menyangkal kemungkinan itu, kemungkinan ini sangat kecil. Menurut ayahmu, ada banyak kebetulan yang menyebabkan dia menghubungi Gu Takdir. Ini bukan kebetulan buatan manusia, banyak dari elemen-elemen ini dipilih oleh ayahmu sendiri. Justru karena ada banyak kebetulan, saya sangat curiga akan hal itu. Dulu, bagaimana manusia memperoleh wahyu takdir surgawi dari Gu Takdir? Bukankah ayahmu berada dalam situasi yang sama sekarang? Kata-kata Gu Liang membuat Wu Shuai terdiam. Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar di langit. Gu abadi pengadilan surgawi datang berkunjung karena cedera ayah Wu Shuai. Mereka datang begitu cepat. Ekspresi wajah Gu Liang berubah. Wu Shuai, kau harus memutuskan sekarang. Jika kau menunggu, semua usahamu akan sia-sia, seluruh ras manusia naga akan menghadapi pemusnahan. Ekspresi wajah Wu Shuai langsung berubah pucat, wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar, ia juga jatuh ke tanah. Situasi memaksanya untuk membuat keputusan cepat. Ia tahu bahwa pilihan ini akan membuatnya menderita selamanya, tetapi ia harus melakukannya. Meskipun ia tidak yakin apakah wahyu surgawi tentang manusia naga berkuasa itu nyata, atau jika orang lain menyakiti mereka, ia tidak bisa bertaruh. Jika ia kalah dalam pertaruhan, ia tidak hanya akan kehilangan ayahnya, ia akan kehilangan seluruh ras manusia naga. Hari itu, ayah Wu Shuai meninggal karena serangan balasan karena gagal membangun gerbang surga pusat, jiwanya terhapus sepenuhnya. Para dewa Gu pengadilan surgawi tidak memperoleh bukti, meskipun mereka curiga,
mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Dewa Gu peringkat 8 Wu Shuai, mereka pergi. Selama 10 malam berikutnya, Wu Shuai tidak bisa tidur. Taikin menghiburnya saat Wu Shuai menangis di pelukan wanita yang dicintainya. Taikin berkata dengan lembut, orang tidak bisa hidup kembali setelah mati. Kakak senior, kau harus terus maju. Paman meninggal saat membangun gerbang surga pusat, pengadilan surgawi pasti akan memberimu kompensasi. Wu Shuai tidak berani memberitahu Taikin tentang kebenarannya, dia harus menanggung rasa sakit ini sendiri. Dia hanya bisa berkata, adik perempuan, tahukah kau? Dulu, setelah aku membunuh Song Taozi, aku sering bermimpi yang sama di malam hari. Dalam mimpi ini, aku menjadi raja ras manusia naga, aku memimpin rakyatku menuju kemakmuran, kami menjalani kehidupan yang bebas dan damai. Saya tinggal di istana naga dan memerintah dengan cermat. Para manusia naga hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, tidak ada konflik atau ketidaksetaraan. Huang Wei tetap menjadi tangan kananku yang paling hebat, dia menangani banyak urusan untukku. Ayahku berkata aku adalah kebanggaan dan kegembiraannya, dia sering berkata, anakku, akhirnya kau berhasil, aku sangat bangga padamu. Petik 2. Dan kami berdua hidup bahagia, kami memiliki banyak anak, mereka bisa bermain dengan bebas tanpa rasa khawatir. Sambil berkata demikian, Wu Shuai menundukkan kepalanya dan menangis, tapi sekarang, hanya kau yang tersisa. Adik perempuanku yang terkasih, Taikin juga sangat sedih, selama bertahun-tahun, dia tidak berhasil melahirkan seorang anak pun untuk Wu Shuai. Ketika manusia naga bersanggama, mereka dapat memiliki banyak anak, lebih banyak daripada manusia. Namun, darah campuran antara manusia varian dan manusia sangat tidak mungkin memiliki anak. Bukan hanya manusia naga, bahkan manusia varian lainnya pun sama. Ini adalah berita buruk bagi Wu Shuai. Selama setengah tahun berikutnya, dia tenggelam dalam kesedihan. Guliang datang untuk mendesaknya, Wu Shuai, aku bisa mengerti rasa sakit yang kau rasakan, tetapi harap perhatikan pengadilan surgawi, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri dan membuat pengadilan surgawi merasakan sesuatu. Jika usaha kita berakhir sia-sia, bukankah ayahmu akan mati sia-sia? Wu Shuai tersentak seperti tersambar petir, dia langsung menyadarinya saat dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Guliang, terima kasih atas pengingatnya, jika tidak, aku akan melakukan kesalahan besar. Guliang mengangguk sambil tersenyum, kau telah diliputi kesedihan beberapa hari terakhir ini, kau tidak bekerja di gerbang surga pusat. Sudah waktunya untuk melanjutkan. Petik 2. Tetapi wahyu takdir Gu, bisakah kita mempercayai gagasan bahwa manusia naga akan berkuasa? Wu Shuai masih memikirkannya, dia tidak bisa melupakannya. Guliang tersenyum, untuk membuktikannya, cara terbaik adalah dengan menghubungi Gu Takdir. Namun, risikonya besar. Sebenarnya, tidak perlu cemas. Selama Anda menunggu, Anda akan dapat menemukan buktinya. Petik 2. Maksudmu, Wu Shuai memiliki semacam kesadaran. Guliang mengangguk, memang, jika manusia naga dimaksudkan untuk berkuasa, kehendak surga pasti akan memberikan ras manusia naga Anda lebih banyak perhatian dan kepedulian. Ayah Anda seperti Yuji dari sejarah. Ketika dia masih menjadi Master Gu, dia hanyalah seorang budak yang bertugas membersihkan aula suci manusia batu. Pada akhirnya, ketika dia mendekati Gu Takdir, dia mengetahui wahyu surgawi bahwa manusia akan berkuasa. Dia mengikuti bimbingan Gu Takdir dan mencurinya, menyumbangkannya kepada manusia yang paling penting, asal primordial yang belum menjadi yang mulia abadi. Aku tahu tentang Yuji. Dia adalah pelindung Dao dari yang mulia abadi asal primordial. Dia memperoleh wahyu surgawi tetapi tidak mati. Sebaliknya, dia berhasil mencuri Gu Takdir, jadi mengapa ayahku, Wu Shuai memasang ekspresi sedih. Guliang menjelaskan, aku punya beberapa tebakan tentang ini. Ingatkan aku pernah mengatakan kepadamu bahwa yang mulia abadi konstelasi bintang pernah berasimilasi dengan kehendak surga. Sejak saat itu, kehendaknya mulai mengganggu kehendak surga. Ini mungkin alasan mengapa ayahmu mengalami bencana, tetapi dia berhasil memberitahu kita rahasia bahwa manusia naga akan berkuasa, dia telah meninggal demi tujuan yang baik. Guliang terus menyemangatinya, ayahmu memberitahumu rahasia ini, Wu Shuai, kamu mungkin orang penting yang dipilih oleh takdir surgawi, seseorang seperti asal primordial. Kamu tidak boleh menyerah, kamu tidak boleh putus asa, kamu harus bekerja lebih keras. Wu Shuai menggelengkan kepalanya, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan yang terhormat.
Dan kami manusia varian tidak bisa menjadi terhormat. Guliang terdiam sejenak sebelum dia menunjukkan ekspresi aneh, manusia varian tidak bisa menjadi terhormat. Itu memang fenomena, tetapi tidak ada yang tahu alasan pasti di baliknya, ada berbagai macam teori. Petik 2. Sebenarnya, kami telah meneliti tentang alasan mengapa manusia varian tidak bisa menjadi terhormat. Wu Shuai bertanya, bukankah karena manusia adalah roh dari semua makhluk hidup? Guliang terkekeh, hehe, itu mungkin hanya kedok. Ada rahasia besar di balik menjadi seorang yang terhormat, itu tergantung pada roh sampai taraf tertentu tetapi itu jelas bukan satu-satunya alasan. Dalam sejarah manusia, ada beberapa pengecualian. Beberapa dewagu dengan kekuatan luar biasa melewati semua kesengsaraan tingkat 8 mereka tetapi tidak dapat menjadi yang terhormat. Tingkat kultivasi mereka tidak dapat naik ke tingkat 9. Petik 2. Leluhurmu Dukelong seharusnya sangat jelas tentang ini. Dia adalah salah satu contohnya, bahkan dengan kekuatannya yang sangat tinggi, dia tidak dapat mencapai tingkat 9, dia hanya menjadi manusia naga setelahnya. Jika kamu dapat mengetahui kebenaran di balik ini, sukuku bersedia membayar harga apapun untuk mengetahui rahasia ini. Guliang berjanji dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, jika aku dapat mengetahui rahasia ini, aku pasti akan membaginya denganmu tanpa biaya. Wu Shuai bersumpah. Sebelum pergi, Guliang menasihatinya lagi, teman Wu Shuai, berhati-hatilah. Meskipun takdirku tidak berada di tanganmu, jika kamu benar-benar orang yang ditakdirkan, kamu akan mendapatkan beberapa pencerahan. Kamu jelas orang yang penting, pencerahan ini mungkin datang kepadamu atau orang-orang di sekitarmu. Perhatikan. Baik-baik, aku tahu. Wu Shuai mengangguk, biarkan waktu membuktikan segalanya. Namun, Wu Shuai kecewa karena dia tidak menerima pencerahan apapun. Dia terus membangun gerbang surga pusat untuk memudahkan pengadilan surgawi. Bangsa manusia naga, terutama banyak dewagu manusia naga menjadi marah padanya, mereka menyebut Wu Shuai seekor anjing. Ayahnya telah meninggal karena membangun gerbang surga pusat tetapi putranya ini benar-benar akan meneruskan pekerjaan itu, dia benar-benar diperbudak dan tidak dapat diperbaiki. Dia benar-benar pantas ditinggalkan dengan ayah yang sudah meninggal. Karena itu, semakin banyak manusia naga yang pindah dari Pulau Bunga Selatan, hal itu secara bertahap menjadi tren. Pada hari ini, Wu Shuai memimpikannya ayahnya lagi. Ayahnya berkata kepadanya, teruslah bekerja keras. Aku sangat memahamimu. Pengorbanan ini pasti akan menghasilkan prestasi besar. Bangsa manusia naga membutuhkan kepemimpinanmu, anakku. Dia juga bermimpi bahwa dia akhirnya memiliki anak dengan Taikin. Ternyata jauh di dalam palung bumi di Laut Timur, ada rumput liar tak bernama. Rumput liar ini adalah tanaman kuno yang terpencil, menyebar di area yang luas dan dijaga oleh binatang buas yang terpencil. Jika dia dan Taikin memakan rumput laut ini, mereka akan dapat memiliki anak, melewati rintangan perkawinan silang. Ketika terbangun, Wu Shuai menyadari sesuatu, ia tersentak, apakah ini wahyu surgawi? Ia mengingatnya dengan saksama. Sebelum Huang Wei meninggal, ia bermimpi bahwa Huang Wei mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Sebelum ayahnya meninggal, ia juga bermimpi bahwa ayahnya berbicara tentang ibunya yang telah meninggal. Ia berbicara dengan penuh kasih sayang dan berkata bahwa ia akan bergabung dengannya. Sangat mudah untuk memastikan hal ini juga. Wu Shuai segera membuat rencana, menggunakan kekuatan Guliang untuk menuju ke Laut Timur dan mengambil rumput laut yang tidak disebutkan namanya di palung bumi. Menurut metode dalam mimpi, Wu Shuai dan Taikin menggunakan rumput laut tersebut bersama-sama. Beberapa bulan kemudian, Wu Shuai menerima berita besar, Taikin sedang mengandung anaknya. Ini benar-benar berita yang sangat besar. Bukan hanya karena ia telah memperoleh keturunannya, tetapi juga karena ia memastikan dugaannya. Ia akhirnya mengerti bahwa wahyu surgawi telah muncul sejak lama, ia hanya gagal mengenalinya. Mimpinya mulai berubah, lebih banyak wahyu datang kepada Wu Shuai. Wu Shuai mengikuti wahyu-wahyu ini dan mencapai kesuksesan besar dengan usaha yang minimal. Dia tidak hanya membangun gerbang surga pusat, dia bahkan berhasil membuat pintu belakangnya tanpa diketahui oleh pengadilan surgawi sama sekali, bahkan ketika mereka memeriksanya. Untuk mendapatkan kepercayaan pengadilan surgawi, dia berhenti mengembangkan ras manusia naga, dia fokus pada tingkat kultivasinya sendiri. Menggunakan wahyu mimpi, tingkat kultivasinya terus meningkat, bersama dengan bantuan Guliang, dia melewati kesengsaraan demi kesengsaraan.
Mimpinya mulai berubah lagi, wahyu untuk membangun istana naga rumah Gu Abadi peringkat 8 muncul. Inti Gu Abadi dari istana naga peringkat 8 adalah peringkat 8, token mimpi. Ini adalah Gu jalur mimpi, ini sesuai dengan era besar. Wu Shuai sangat bersemangat, dia segera melakukan perjalanan di 5 wilayah dan 2 surga, mencari bahan abadi jalur mimpi. Bahan abadi jalur mimpi ini sangat langka, mereka sering terkubur di suatu sudut, sama sekali tidak mencolok. Namun Wu Shuai mengikuti wahyu itu, dia perlahan menemukan dan mengumpulkannya, menyempurnakannya dengan sukses selama periode ini. Wu Shuai sengaja kembali ke Pulau Bunga Selatan. Taikin akhirnya melahirkan. Akhirnya kita memiliki generasi penerus dari garis keturunan kita. Taikin, ini berat untukmu. Wu Shuai memeluk bayi yang baru saja lahir, berputar beberapa kali dengan gembira. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkan bayi itu di tempat tidur di samping Taikin. Dia menatap Taikin yang masih lemah setelah melahirkan dengan kasih sayang yang dalam, tatapannya sangat lembut. Kita akan memberi nama apa untuk anak kita? Taikin tersenyum, dia dipenuhi dengan cinta keibuan. Anak ini memiliki mata yang besar, lincah, dan spiritual, mari kita panggil dia Longling. Kata Wu Shuai. Catatan TL, ini adalah roh naga dalam bahasa Mandarin. Taikin mengangguk, Longling, Longling, nama yang bagus. Putra mereka, Longling, baru saja lahir. Wu Shuai sangat bahagia sekarang, tetapi dia juga merasakan bahwa beban yang ada padanya menjadi lebih berat. Huang Wei dan ayahku telah meninggal dunia. Sekarang, yang tersisa hanyalah adik perempuan Taikin dan putra baruku. Aku harus memberikan status yang pantas kepada Taikin, aku harus memberikan masa depan yang cerah kepada anakku, dia tidak bisa hidup di lingkungan yang penuh dengan pengucilan. Aku ingin dia hidup dengan pantas dan bangga sebagai manusia naga, dia akan tumbuh dengan bangga. Tanggung jawab mendorong dan memotivasinya. Setelah beristirahat selama beberapa hari di Pulau Bunga Selatan, Wu Shuai melakukan perjalanan mengelilingi 5 wilayah dan 2 surga lagi, mengumpulkan bahan abadi jalur mimpi. Proses penyempurnaan token mimpi Gu Abadi sangat mistis. Itu semua terjadi dalam mimpinya. Saat bahan abadi disempurnakan satu persatu, token mimpi Gu Abadi akhirnya mencapai langkah terakhir menuju penyelesaian. Ini, Wu Shuai sangat terkejut. Wahyu terakhir dalam mimpinya adalah bahwa dia harus mengorbankan Taikin, selama dia rela mengorbankan hidupnya sendiri, itu akan menyelesaikan langkah terakhir penyempurnaan token mimpi. Tidak, aku sama sekali tidak bisa melakukan itu. Wu Shuai sangat terguncang, wajahnya menjadi pucat, dia tidak bisa menerima wahyu ini. Selama beberapa hari, dia benar-benar melamun. Dia bergerak di surga putih yang tak terlupakan seperti hantu yang tidak memiliki jiwa. Hanya sampai dia bertemu dengan binatang buas yang tak terlupakan yang hampir membunuhnya, dia akhirnya sadar secara tiba-tiba. Dia membunuh binatang buas yang tak terlupakan itu tetapi sangat kesal, dia tidak dapat menemukan solusi untuk ini. Haruskah aku benar-benar mengorbankan adik perempuan junior? Tidak, sama sekali tidak. Pasti ada cara, pasti ada. Wu Shuai memutuskan untuk menghentikan rencana penyempurnaan token mimpi, dia ingin mendapatkan lebih banyak wahyu dari mimpinya. Pada malam kedua, dia mendapat wahyu baru dari mimpinya. Pengungkapan ini sungguh mengejutkan, leluhur Duke Long memiliki jurus pembunuh abadi yang dapat memusnahkan seluruh ras manusia nagaku. Dan Duke Long sudah ingin menggunakan jurus ini berkali-kali. Meskipun dia sangat mempercayai wahyu mimpinya, berita ini terlalu sulit dipercaya, dia hampir tidak dapat menerimanya. Dia merenung beberapa lama, dia memutuskan untuk kembali ke benua tengah dan menyelidiki kebenarannya. Wu Shuai telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mencoba menyempurnakan token mimpi Gu Abadi. Selama periode ini, benua tengah dipenuhi dengan arus bawah, konflik antara Duke Long dan Teratai Merah semakin meningkat dari hari ke hari. Karena kematian ayah Wu Shuai, meskipun pengadilan surgawi mencurigainya, Duke Long sangat mempercayainya. Wu Shuai mengerahkan semua tenaga yang dapat dia gunakan untuk menyelidiki masalah ini. Pada saat yang sama, alam mimpi terus memberinya lebih banyak wahyu. Dengan bantuan wahyu mimpi, Wu Shuai memperoleh semakin banyak petunjuk. Semua petunjuk ini membuktikan bahwa wahyu mimpinya benar, bahkan, Wu Shuai bahkan mengetahui nama jurus ini, pemusnahan manusia naga. Dulu, Duke Long menciptakan metode perpanjangan umur manusia naga, menciptakan ras manusia naga. Seiring bertambahnya jumlah manusia naga, mereka perlahan berkembang menjadi ras manusia naga saat ini.
Duke Long adalah leluhur manusia naga, sumber ras. Ketika ia menciptakan ras manusia naga awalnya, ia meninggalkan kartu tersembunyi, yaitu jurus pamungkas pemusnahan manusia naga. Dengan menggunakan jurus ini, semua manusia naga di dunia ini akan meledak sendiri dan mati, tidak ada yang akan selamat. Selain itu, Duke Long sudah lama ingin menggunakan jurus pamungkas ini, ia hanya menunggu sebagai hasil dari kehendak konstelasi bintang. Leluhur, kau terlalu kejam. Kau benar-benar berhati dingin. Wu Shuai merasa merinding, ia tak berdaya, cemas, dan marah. Semua kerja kerasnya, masa depan ras manusia naga, semuanya hanyalah lelucon jika dibandingkan dengan jurus pamungkas ini. Mereka hidup dalam gelembung nyata namun ilusi. Apa yang harus kulakukan? Wu Shuai mengangkat kepalanya dan berteriak, ia tidak punya ide lagi. Benar, aku masih punya mimpiku. Tiba-tiba, dia menyadari saat harapan bersinar di matanya, dia masih punya kartu truf terakhir. Malam itu, isi mimpi itu kembali ke beberapa tahun yang lalu. Mengenai penyempurnaan token mimpi Gu Abadi. Langkah terakhir token mimpi Gu Abadi adalah Taikin harus mengorbankan dirinya sendiri. Mimpi itu memberitahu Wu Shuai bahwa untuk menghadapi pemusnahan manusia naga, dia harus menyempurnakan token mimpi Gu Abadi terlebih dahulu. Wu Shuai terbangun karena terkejut dari mimpinya. Dalam kegelapan malam, dia menangis tanpa suara. Dia menatap kekasihnya dengan linglung, wanita yang paling dicintainya dalam hidupnya, Taikin. Taikin awalnya tidur nyenyak, tetapi dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia membuka matanya. Dia melihat ekspresi Wu Shuai yang penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Ada apa? Taikin dengan cepat memeluk Wu Shuai dengan lembut. Wu Shuai memeluknya, dia memeluknya erat. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan, tetapi dia tidak pernah merasa begitu lemah dan tidak berguna dalam hidupnya. Wu Shuai harus mengatakan yang sebenarnya kepada Taikin. Taikin dapat menerimanya dengan cepat, dia menggunakan tangannya yang hangat untuk menyentuh wajah Wu Shuai, dia tersenyum lembut, jadi itu alasannya, saudaraku Shuai. Aku mencintaimu, aku bersedia mengorbankan segalanya untukmu, termasuk hidupku. Ini tidak seberapa, tetapi dalam hidup ini, aku tidak hanya memilikimu, aku juga memiliki perhatian lain, yaitu anak kita. Setelah aku meninggal, kamu harus merawatnya dengan baik, membesarkan anak kita dengan baik. Janjikan itu padaku, oke. Aku berjanji padamu dengan nyawa dan harga diriku, aku berjanji padamu dengan semua yang aku miliki. Wu Shuai menangis sejadi-jadinya, dia dipenuhi dengan kesedihan dan kepedihan. Token mimpi disempurnakan. Selanjutnya, Istana Naga peringkat 8 juga dibangun. Setelah istana itu dibangun, Wu Shuai tinggal di dalam sebagian besar waktunya, dia sering berjalan di sekitar istana sambil menyentuh dinding dan pilar. Dia berpura-pura bisa merasakan kehangatan Taikin, tetapi kenyataannya dia hanya bisa menyentuh dinding dingin rumah Gu Abadi. Anak yang dia miliki bersama Taikin berangsur-angsur tumbuh dewasa, terkadang, dia akan bertanya, ayah, di mana ibu? Mengapa dia belum kembali? Setiap kali dia menanyakan hal ini, Wu Shuai akan merasa seperti tombak tajam menusuk hatinya, menyebabkannya berdarah. Setiap kali, dia akan berjongkok dan memeluk putranya yang masih kecil, Longling, dia akan memeluknya erat dan hangat sambil berbohong kepadanya. Longling yang muda dan polos seperti penawarnya, satu-satunya hal di dunia ini yang dapat menyembuhkan hatinya yang hancur. Dia memiliki istana naga peringkat 8, tetapi Wu Shuai tidak punya niat untuk bertarung demi ketenaran atau kejayaan. Dia diam-diam mengincar pertapa semut hijau, peri anggur, dan nona paviliun kaligrafi, memperbudak mereka semua. Dia mencapai impian lamanya, dia bisa memenjarakan Su Jiuling, menangkap Fan Ji, dan bahkan menyiksanya sampai mati di depannya. Tetapi Wu Shuai tidak melakukan itu, dia membiarkan Su Jiuling pergi bersama orang yang benar-benar dicintainya. Dia tidak lagi peduli dengan kejayaan atau penghinaan masa lalu, meskipun dia pernah merasakan sakit karenanya dan telah berjuang keras untuk mencapainya. Wu Shuai telah mengalami banyak hal dalam hidup, dia melepaskan banyak hal. Sekarang, Wu Shuai merasa sangat lelah, dia sangat lelah tetapi dia tidak bisa berhenti, dia harus melanjutkan karena masalah mengenai pemusnahan manusia naga belum terselesaikan. Wahyu mimpi datang berkali-kali, untuk menyelesaikan masalah pemusnahan manusia naga, dia harus menggunakan istana naga peringkat 8 sambil melakukan percobaan pada tubuh manusia naga. Manusia naga adalah produk dari metode perpanjangan umur manusia naga,
sementara pemusnahan manusia naga diciptakan melalui sumber ini. Ketiganya saling terkait erat. Wu Shuai sudah memahami metode perpanjangan umur manusia naga. Menggunakan kekuatan istana naga, dia benar-benar dapat menyimpulkan balik gerakan pembunuh pemusnahan manusia naga melaluinya. Tetapi untuk melakukan itu, Wu Shuai sendiri tidak cukup. Dia mengumpulkan semua dewa gu manusia naga dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia memohon bantuan mereka. Di istana naga yang besar, ada pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir semua dewa gu manusia naga telah berkumpul bersama. Para dewa gu manusia naga ini awalnya tidak mempercayainya, tetapi ketika Wu Shuai memberikan fakta dan bukti yang tidak dapat disangkal, mereka harus mempercayainya. Pada saat yang sama, Gu Liang hadir untuk bersaksi bahwa ayah Wu Shuai telah menemukan rahasia wahyu surgawi. Semuanya diumumkan kepada mereka. Untuk melakukan percobaan, kita membutuhkan sejumlah besar manusia naga. Orang-orang ini hampir semuanya akan mati. Bahkan jika mereka selamat, mereka akan berharap mereka mati. Namun, saya tidak dapat menghentikan rencana ini. Jika ada yang keberatan, bicaralah sekarang. Saya keberatan. Seketika, seseorang melompat keluar. Semua orang menoleh untuk melihat, itu adalah sepupu Wu Shuai, Tuan Muda Ketujuh yang paling disayangi Du Kelong. Tuan Muda Ketujuh menunjuk Wu Shuai yang berada di singgasananya sambil memarahi, dasar bajingan, kau gila. Untuk mendapatkan kepercayaan pengadilan surgawi, kau membunuh saudara sumpahmu yang paling setia. Untuk menyembunyikan rahasia kekuasaan tertinggi manusia naga, kau menyebabkan kematian ayahmu sendiri. Petik 2. Untuk memurnikan token mimpi Gu abadi, kau benar-benar menggunakan istrimu yang paling kau cintai sebagai bahan Gu. Sekarang, untuk menghadapi jurus pembunuh pemusnahan manusia naga, kau bahkan ingin mengorbankan semua manusia nagamu yang tidak bersalah dan melakukan percobaan pada mereka. Mengapa hatimu begitu jahat? Mengapa kau begitu berhati dingin? Kau pikir bukti yang disebut-sebut ini akan membuat kami percaya padamu? Hehe, kau terlalu menggelikan. Apakah kau pikir kami semua bodoh? Hehehe, tidak, kau tidak menggelikan, kau menyedihkan dan menyedihkan. Kau ingin memberikan kebahagiaan pada istrimu, dan pada akhirnya, kau mengorbankannya untuk memurnikan Gu. Hehehe, kau ingin membuat ayahmu bangga, dan pada akhirnya, kau membunuhnya. Kau membunuhnya dengan kedua tanganmu sendiri. Kau menjanjikan Huang Wei masa depan yang cerah, kau memberinya harapan. Tetapi pada akhirnya kau membunuhnya sendiri. Dan sekarang, apa masa depan yang ada? Hehehe, hahaha. Tuan Muda Ketujuh tertawa terbahak-bahak, air matanya hampir menetes. Kau berusaha keras memimpin ras manusia naga untuk bangkit, dan pada akhirnya, ras manusia naga akan segera musnah, kita akan punah. Itu kau. Jika kau tidak ambisius dan mengambil alih Pulau Bunga Selatan, memindahkan orang-orang kami, berkembang pesat dan menyebabkan konflik dengan manusia, mengapa semua ini terjadi? Jika ras manusia naga hidup dengan tenang dan damai, leluhur tidak akan memiliki niat untuk memusnahkan kita. Wu Shuai, oh Wu Shuai, kau adalah orang terkuat di ras manusia naga selain leluhur kami, tetapi apa yang kau berikan kepada kami bukanlah kemuliaan atau harapan, itu bukanlah kesetaraan atau martabat. Itu adalah kehancuran. Kau benar-benar tragedi. Seluruh hidupmu adalah tragedi. Seluruh aula menjadi sunyi. Wu Shuai duduk di singgasana naganya, tanpa ekspresi. Pada titik ini, alam mimpi akhirnya memudar. Di kedalaman laut, hanya tersisa istana yang indah, bersama dengan 4 jenderal naga. Para jenderal naga itu menatap klon manusia naga Fang Yuan dengan ekspresi yang rumit dan patuh. Mereka berjalan keluar dari pintu istana naga. Pintu istana naga terbuka dengan sendirinya. Klon manusia naga itu melangkah keluar dari istana naga ini dengan langkah besar. Dia tidak berekspresi, tetapi perubahan hidup terlihat dalam di matanya. Melihat istana naga, dia hampir masih bisa mendengar tuduhan Little Seven, serta berkumpulnya para dewa naga Gu di sekitarnya. Tetapi melihat sekilas lagi, aula itu kosong, semuanya hilang. Sudah, 1.000.000 tahun berlalu. Aku kembali. Suara klon manusia naga bergema di aula, seperti teriakan roh yang masih ada. Tetapi aku, bukan diriku lagi. Klon manusia naga itu tersenyum pahit. Ini bukan suaranya, ini bukan wajahnya, ini bukan tubuhnya, ini bahkan bukan jiwanya. Hanya keinginannya yang tersisa, keinginan yang telah bertahan selama 1.000.000 tahun, menunggu hingga hari ini.
Roh naga menyapa Tuan. Roh naga muncul dengan ekspresi penuh hormat, ada sedikit kebahagiaan di matanya. Akhirnya, pengadilan naga akhirnya memiliki tuan baru. Klon manusia naga itu menatap roh naga dengan saksama, matanya memerah dengan cepat. Dia benar-benar berharap bahwa pada saat ini, roh naga dapat memanggilnya, ayah. Tetapi itu tidak mungkin sekarang. Taikin, bagaimanapun juga aku telah mengecewakanmu. Aku bahkan tidak dapat memenuhi permintaan terakhir dan satu-satunyamu. Wu Shuai mengangkat kepalanya, dia menghela nafas dalam-dalam, nadanya dipenuhi dengan rasa bersalah dan kesedihan yang tak berujung. Tetapi dia tidak menangis. Sejuta tahun yang lalu, air matanya sudah kering.